Kawasan Banten Lama banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Keraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya di Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Keraton Kaibon dibangun pada tahun 1815. Keraton ini menjadi keraton kedua setelah Keraton Surosoan. Berbeda dengan Keraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Safiuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon itu sendiri dapat dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosoan yang letaknya berada di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 mengikuti jumlah salat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang tersebut terdapat pintu paduraksa yang menghubungkan bagian depan ruang utama keraton. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah itu sendiri. Dibangun dengan menjorok ke tanah, kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Ini bisa terlihat dari lubang yang terdapat dalam ruangan. Lubang-lubang tersebut dahulu dapat diisi air untuk memberikan efek sejuk isi dalam ruangan itu. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa runtuhan di keraton ini masih terlihat seperti pondasi dan pilar-pilar yang utuh. Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang. Selain pilar-pilar yang masih utuh, di dalam bangunan tersebut juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempat berdirinya khatib. Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda tahun 1832. Keraton Kaibon hancur diserang oleh Belanda yang dipimpin oleh gubernur VOC saat itu, yaitu Jenderal Brandeis. Penyerangan dilakukan karena Sultan
Safiuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal. Permintaan sang jenderal adalah untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyer Panarukan. Bahkan utusan jenderal yang bernama Dubois dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal. Kemudian kepalanya dikembalikan kepada Jenderal Daendil. Jenderal Daendil sangat marah besar. Jenderal VOC itu menghancurkan keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Kini puing-puing reruntuhan keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama, walaupun hanya berupa reruntuhan, pondasi-pondasi bangunan, tapi tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Karena saat ini tempatnya sudah bagus, sudah rapi dan terawat. Banyak pengunjung-pengunjung muda yang hanya ingin sekedar berfoto atau hanya ingin tahu tempat sejarah Keraton Kaibon. Karena di Keraton Kaibon banyak terdapat sebuah sejarah zaman kerajaan Banten lama dulu. Kini puing-puing reruntuhan Keraton Kaibon banyak didatangi para wisatawan ataupun para pendatang lainnya. Bagi kalian yang akan datang ke Keraton Kaibon, sudah saya salin link Google Map-nya agar kalian mudah untuk menemukan tempat ini. Tempat bersejarah ini wajib kita datangi agar kita tahu bagaimana sejarah kejayaan kerajaan Banten lama saat itu. Terlihat dengan megah walaupun hanya tinggal puing-puingnya saja. Betapa megahnya Keraton Kaibon. Oke, itulah sekilas info dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sekian dari saya. Terima kasih.